Terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini. Sebelumnya saya minta maaf jika videonya, gambarnya muncul dan hilang wajah saya karena keterbatasan komputernya sedang bermasalah. Sebelumnya juga saya terima kasih kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso selaku dosen dari pelajaran makroekonomi ini. Saya akan mempresentasikan perihal makroekonomi negara Tiongkok tahun 2021-2022. Dengan saya Noni, nomor NIM 210 20 10 10 137 kelas MJ 201. Latar belakang. Dengan beredarnya wabah virus pada tahun 2019 membuat semua negara bergoyang sampai di penghujung tahun 2021. Perkembangan pandemi global diwarnai dengan kenaikan kasus COVID-19 seiring reopening di berbagai negara. Faktor musim dingin dan Nataru serta munculnya varian Omikron. Tingkat penularan Omikron yang lebih cepat dibanding varian-varian lain termasuk Delta mendorong lonjakan kasus sangat tinggi di berbagai negara. Kasus harian global mencapai puncak di level 3,3 juta pada akhir Januari dan sekitar 5 kali lipat puncak kasus gelombang Delta COVID-19 mencapai lebih dari 5 kali lipat. COVID dan kinerja ekonomi global menunjukkan tren yang membaik. Perkembangan pandemi sempat diwarnai kenaikan kasus COVID-19 seiring munculnya varian Omikron. Namun sejak Februari 2022, jumlah kasus di tingkat kematian mulai menurun. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami rebound di angka 5,9% pada tahun 2021. Percepatan vaksinasi, berlanjutnya stimulus dan kebijakan penanganan pandemi menjadi faktor pendorong pemulihan. Namun demikian, pemulihan ekonomi menghadapi tantangan dan risiko yang semakin meningkat, antara lain pandemi COVID-19 yang masih memberikan ketidakpastian yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter global, serta konflik geopolitik Rusia dan Ukraina menyebabkan faktor juga untuk keuangan berbagai negara. Rumusan masalah. Pertumbuhan ekonomi global mencatat rebound di angka 5,9% yang tadi saya katakan. Pada tahun 2021, percepatan vaksinasi, berlanjut stimulus, dan kebijakan penanganan pandemi yang lebih terarah menjadi faktor pendorong pemulihan. Setelah tahun 2020 terkontraksi 3,1%. Pemulihan aktivitas real berjalan kuat, ditunjukkan dengan tren positif PMI manufaktur, perdagangan internasional yang diiringi kenaikan harga komoditas, namun laju pemulihan global sempat tertahan pada paruh kedua karena munculnya gelombang Delta, disruption, dan krisis energi Tiongkok. Menjelang akhir 2021, berbagai risiko meningkat dengan adanya varian Omikron yang lebih menular, supply disruption yang persisten, dan potensi pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat di tengah tingginya inflasi banyak negara. Sejalan dengan tren global, hampir seluruh negara juga kembali tumbuh positif secara tahunan di tahun 2021. Namun demikian, effort pemulihan ekonomi tidak merata di setiap negara, antara lain karena perbedaan dinamika pandemi, kecepatan vaksinasi, dan efektivitas stimulus. Salah satu tantangan terbesar yang menghambat pemulihan di 2021 adalah gelombang Delta, yang mendorong restriksi mobilitas cukup ketat dan memperlambat kinerja ekonomi di triwulan 3 2021. Dampak gelombang Delta yang cukup parah dirasakan oleh negara Vietnam, yang menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi 2021 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Meskipun hampir semua negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi positif di 2021, hanya sebagian yang berhasil mengembalikan PDB real ke level pra-pandemi, seperti Tiongkok, Vietnam, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Indonesia, India, dan Brazil. Pembahasan. Ekonomi Tiongkok berkembang pada laju tercepat selama 10 tahun di tahun 2021, merujuk jajak pendapat analisis AVP yang akan tetapi pemulihan yang kuat dan pandemi COVID-19 itu terancam oleh Omikron yang memperlambat sektor properti. Pertumbuhan 8% akan jauh di atas target pemerintah yaitu lebih dari 6%. Ini dorong oleh awal yang kuat yang di tahun 2021 sebagai kebijakan 0% nol COVID 2019 sehingga memungkinkan negara tersebut memimpin pemulihan ekonomi global. Ekspor Tiongkok melonjak hampir 30% tahun lalu karena permintaan global yang sangat kuat ketika negara-negara dibuka kembali dari penguncian pandemi. Ini meningkatkan ekonominya yang sangat mendesak. Namun pemulihan negara itu pada paruh kedua 2021 tertatih-tatih oleh serangkaian wabah yang dengan para pejabat yang menerapkan kembali langkah-langkah penguncian yang ketat, serta pemadaman listrik yang disebabkan oleh upaya pengurangan emisi, masalah rantai pasokan, dan lonjakan biaya energi. Sementara perkiraan menandai tahun yang sehat naik dari 2,3% pada tahun 2021. Pada tahun 2020, masalah tersebut meredam aktivitas pabrik yang menyebabkan bisnis tutup. Mereka diperparah oleh tindakan keras terhadap utang di sektor properti yang menyumbang sebagian besar perekonomian. Faktor kunci yaitu dampak dari kekurangan listrik, perlambatan sektor construction perumahan, dan moderasi penjualan retail, kata Reggie Biswas, Kepala Ekonomi Asia Pasifik di IHS Markit. Para analis memperkirakan pertumbuhnya hanya 3,5% per tahun untuk kuartal keempat atau turun dari 4,9%. 3 bulan sebelumnya 7,9% dari bulan April sampai dengan Juni. Perlambatan sektor konstruksi serta dampak langkah COVID-19 pada belanja konsumen memungkinkan akan menimbulkan hambatan signifikan pada pertumbuhan tahun ini. Pelabuhan. Beijing telah dalam siaga tinggi saat bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin di bulan depan dengan kebijakan nol COVID-19 yang memperkuat penguncian. Pembatasan dan karantina yang panjang, kebangkitan virus corona saat ini menghadirkan risiko penurunan besar bagi pemulihan ekonomi Tiongkok di tengah pendekatan toleransi nol pemerintah. Yang mencatat bahwa pelabuhan Ningbo, pelabuhan tersebut tersibuk ketiga di dunia menghadapi gangguan keras karena kasus-kasus yang menyebabkan pembatasan masuknya truk, penangguhan operasi angkutan peti kemas, dan menghalang jalan. Penundaan dan jaminan simpanan ini dapat memperburuk inflasi dalam biaya pengiriman serta memberikan tekanan pada volume ekspor. Katanya kepada AVP, kota pelabuhan besar lain, Tianjin, dilanda klaster Omikron pada Januari, pertama kali jenis virus yang ditemukan di komunitas Tiongkok. Analis memperkirakan bahwa Tiongkok tidak akan melonggarkan kebijakan sampai setelah Olimpiade selesai.
Pemerintah tinggal di rumah di pusat industri Xi'an, kemudian juga mengganggu kegiatan manufaktur, kata Citibank. Dengan kota berpenduduk 13 juta orang itu berada di bawah penguncian keras pada bulan Desember. Ketidakpastian seputar sektor properti telah mempercepat pendinginan dalam investasi aset tetap, kata ekonomis DBS Bank, menambahkan bahwa ketegangan akan tetap ada dalam menghadapi tekanan keuangan yang meningkat. 2/3 dari 30 perusahaan properti teratas berdasarkan penjualan telah melanggar salah satu dari 3 aturan regulator, kata analis DBS Nathan Chow dan Yungni Leo dalam laporannya baru-baru ini, mengacu pada rasio utang yang berbeda yang bertujuan membatasi leverage. Tindakan keras yang dimulai pada akhir 2020 telah memberikan pukulan telak karena pengembang yang paling menonjol, Ed Fragrance, jatuh ke dalam krisis likuiditas sehingga memicu kekhawatiran investor dan pembeli rumah. Laporan tentang peningkatan masalah likuiditas mengembang dan penundaan pembangunan atau pengiriman hanya akan melemahkan kepercayaan lebih lanjut, kata analis DBS. Tahun ini pihak berwenang akan memukul beberapa perusahaan terbesar di negara itu dengan pembatasan dan peraturan baru terkait keamanan nasional dan klaim perilaku monopoli. Tiongkok PDB per kapita. PDB per kapita Tiongkok dilaporkan sebesar 12,554,646 USD pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu di 10.409,993 USD untuk tahun 2020. Pada PDB per kapita, Tiongkok diperbaharui tahunan dengan rata-rata 358,445 USD dari tahun 1957 sampai 2021. Dengan 65 observasi, data ini mencapai angka tertinggi sebesar 12.554.646 USD pada tahun 2021 dan rekor terendah sebesar 68.243 USD pada tahun 1957. Pada PDB per kapita, Tiongkok tetap berstatus aktif di CIEC dan dilaporkan oleh CIEC pada data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend Plus. Berikut adalah grafiknya, bisa dilihat sendiri, maksimal di 13.000, minimal di 10.000, dan pada tahun 2020 di angka 10.434.862, dan di tahun 2021 di angka dengan kursnya 12.500 di angka 12.554.546. Berapakah PDB per kapita Tiongkok pada tahun 2021? Bisa dilihat sendiri. Terakhir, jika sebelumnya di angka tahun 2020 10.409.993 rupiah di tahun 2020, dan terakhir di tahun 2021 di 12.554.646 rupiah. Maaf, 60 USD maksudnya. Oke. Lalu kesimpulannya, dengan adanya wabah seluruh Indonesia membuat efek yang panjang bagi berbagai negara. Salah satunya adalah Tiongkok. Pada tahun 2021 tumbuh menjadi 8%. Pertumbuhan 8% akan jauh di atas target pemerintah, yaitu 6%. Ini didorong kuat oleh pada tahun 2021 sebagai kebijakan nol COVID, sehingga memungkinkan negara tersebut pemulihannya ekonomi global memimpin. Lalu ekspor Tiongkok melonjak hampir 30%,
karena permintaan global yang sangat kuat di negara-negara yang kembali penguncian pandemi dan meningkatkan ekonominya tersendat. Saran pemerintah diharuskan lebih ekstra dalam mengatur keuangan negara, harus banyak membuat peraturan baru dengan pembaruan yang besar di negara untuk membuat bisnis baru, bahkan bekerja sama dengan negara lain ya, dengan membuat kebijakan-kebijakan dengan target baru. Sekian presentasi dari saya, Noni. Terima kasih. Salam sehat.